Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Baik. Udah sarapan anak-anak? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah ya, udah sarapan semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mita. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mita yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Rohima. Hadir, Bu. Mita. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Alfi. Nurwidia. Hadir, Bu. Dwi Anita. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, agar kita bersemangat lagi pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sama-sama lagu Garuda Pancasila. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Safira. Kemarin kita belajar tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Bu. Ya, benar sekali Safira. Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku,
Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3, tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, untuk kompetensi dasarnya dan indikator pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pertama 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Selanjutnya, indikator pembelajarannya yaitu 3.3.1 menganalisis kegiatan ekonomi dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Yang kedua, 3.3.2 menguraikan hubungan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. 4.3.1 menyesuaikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi dan tanya jawab, siswa mampu mengetahui kegiatan ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan tanya jawab, siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyesuaikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, silakan amati gambar di samping ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar badut, Bu. Ya, benar sekali. Di gambar itu ada seorang badut dan seorang ayah dan anak. Nah, anak-anak, Ibu minta salah satu siswa untuk membacakan teks yang ada di samping gambar tersebut. Ayo, siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang jadi badut. Andi bekerja di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Sudah. Baik, terima kasih Ananamita. Nah, selanjutnya ini adalah percakapan Edo dan teman-temannya mengenai pekerjaan seorang badut. Nah, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Ya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita mencari tahu. Nah, anak-anak, silakan amati gambar-gambar di bawah ini. Gambar pertama itu kegiatan apa sih anak-anak? Produksi buku, Bu. Produksi buku. Ya, benar sekali. Pada gambar pertama itu adalah kegiatan ekonomi produksi buku.
Yang kedua, gambar apa anak-anak? Distribusi buku. Distribusi buku. Ya, pintar sekali. Pada gambar kedua itu adalah kegiatan ekonomi distribusi buku. Yang ketiga, gambar apa anak-anak? Konsumsi. Nah, pintar sekali anak-anak ibu. Yang ketiga ini adalah gambar kegiatan ekonomi konsumsi buku. Nah, anak-anak, ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa, Bu. Nah, pintar sekali Ananda Widya. Tepuk tangan untuk Nur Widya. Nah, benar sekali anak-anak. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk soal nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ayo anak-anak. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya Ya, silakan Safira. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen ke konsumen, Bu. Lalu distributor itu adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sudah, Bu. Nah, pintar sekali Ananda Safira. Tepuk tangan buat Safira. Nah, benar sekali. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, soal nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Ayo anak-anak. Bu. Nah, ya, silakan. Apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Sudah, Bu. Nah, benar sekali. Tepuk tangan buat Mita. Jadi yang dimaksud konsumsi dan konsumen adalah konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Pintar semua ya anak-anak, sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, untuk lebih jelas pembelajaran kita hari ini, anak-anak disimak ya video berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3 jenis, diantaranya yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, petani mengolah sawah menghasilkan padi. Tukang kayu mengolah kayu untuk dijadikan mebel.
pabrik tekstil mengolah kain untuk dijadikan baju. Sedangkan pelaku kegiatan produksi atau orang-orang yang menjalankan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Contoh kegiatan distribusi diantaranya yaitu toko membeli beras dari petani untuk dijual ke konsumen. Selain itu juga mebel diantar kepada pembeli. Baju-baju yang sudah dibuat oleh pabrik tekstil juga akan diantar ke toko, oleh toko akan dijual kepada pembeli. Selain itu juga kalian tentunya pernah melakukan transaksi jual beli secara online. Barang pesanan yang kalian pesan akan diantar oleh kurir. Nah, kegiatan inilah yang disebut kegiatan distribusi. Sedangkan orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, ibu membeli beras untuk dimasak dan dimakan. Ayah membeli almari atau mebel untuk tempat menyimpan baju. Membeli baju untuk dipakai sehari-hari juga merupakan kegiatan konsumsi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Selanjutnya, perhatikanlah gambar kegiatan ekonomi berikut ini. Di sini terdapat 6 gambar kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu tadi, berikut ini adalah skema kegiatan ekonomi pada ikan. Selanjutnya, Ibu mau tanya, pada gambar tersebut manakah yang termaksud kegiatan produksi? Nah, ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang termasuk kegiatan produksi gambar nomor 1 dan 5. Ya, benar sekali. Yang termaksud kegiatan produksi ada pada gambar 1 dan gambar 5. Nah, pada gambar 1 itu adalah seorang nelayan yang mencari ikan. Nah, sedangkan pada nomor 5 yaitu seorang ibu lagi memasak ikan. Nah, kegiatan memasak ikan itu merupakan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan suatu masakan. Nah, anak-anak selanjutnya, mana kegiatan ekonomi distribusi? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rohimah. Yang termasuk kegiatan ekonomi distribusi yaitu gambar nomor 2, 3, 4, Bu. Nah, benar sekali. Yang termaksud kegiatan distribusi ada pada nomor 2, 3, dan 4. Nah, pada nomor 2 itu adalah seorang tengkulap ikan atau pengepul ikan yang sedang menerima setoran ikan dari para nelayan. Tengkulap-tengkulap ikan nantinya akan menyetorkan ikan-ikan dari para nelayan kepada penjual di pasar. Nah, untuk gambar nomor 3 itu adalah seorang tengkulap ikan yang sedang mengantar ikan kepada para penjual di pasar. Nah, kegiatan mengantar ikan kepada para penjual merupakan kegiatan distribusi. Nah, pada nomor 4 itu yaitu gambar seorang penjual ikan sedang melayani pembeli.
Penjual ikan sedang melakukan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang dagangannya kepada pembeli atau yang disebut dengan konsumen. Nah, yang terakhir, mana yang termasuk kegiatan konsumsi? Saya, Bu. Ya, silakan Widya. Yang termasuk kegiatan konsumsi yaitu nomor 5, Bu. Ya, yang termasuk kegiatan konsumsi berada pada nomor 6 ya anak-anak. Nah, kegiatan pada nomor 6 ini adalah gambar seorang anak yang sedang menikmati masakan ikan. Nah, seorang anak ini disebut dengan konsumen. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. alhamdulillah, sudah paham semua ya. Nah, anak-anak, selanjutnya apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik di bawah ini? Ayo, mengamati ya anak-anak. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rohima. Pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar. Buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Sudah, Bu. Ya, benar sekali, Ananda Rohima. Nah, pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi. Itu yang pertama ada produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Nah, agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Nah, selanjutnya, dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Nah, di antaranya itu ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan hubungan kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, hubungannya adalah memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dengan lingkungan sekitar, yaitu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan manusia akan memanfaatkan kekayaan alamnya yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Contohnya, yang pertama, pada penduduk daratan rendah, sebagian besar bekerja sebagai seorang petani padi karena faktor geografis daratannya yang rata sehingga cocok untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan daerah dan orang sekitar. Nah, yang kedua yaitu penduduk daerah pantai. Sebagian besar bekerja sebagai seorang nelayan, yaitu mencari ikan, kemudian menjualnya. Hal ini dikarenakan pengaruh keadaan alam sekitarnya yang berupa lautan, dan mereka biasanya tinggal di sepanjang pantai. Sampai sini paham anak-anak?
Paham, Paham, Bu. Bu. Nah, pintar sekali anak-anak. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok secara berpasangan. Setelah itu, kalian mengerjakan soal mengenai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, untuk soalnya seperti ini ya anak-anak. Ibu beri waktu mulai dari sekarang ya anak-anak. Baik, Bu. Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Ini gambar tentang kegiatan apa anak-anak? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Soal 1 yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Sudah, Bu? Ya, benar sekali Nurwidya. Pada gambar 1 itu adalah kegiatan distribusi. Nah, yang dimaksud dengan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Untuk soal nomor 2, ayo siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, kelompoknya Mita. Gambar di samping termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Udah, Bu. Iya, benar sekali Ananda Mita. Pada gambar 2 itu, yaitu kegiatan konsumsi. Nah, yang dimaksud kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Nah, untuk soal terakhir, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Safira. Gambar nomor 3 itu termasuk gambar produksi, Bu. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Iya, pintar sekali Ananda Safira. Pada gambar nomor 3 itu, yaitu kegiatan produksi. Nah, yang dimaksud kegiatan produksi ini adalah menghasilkan barang atau jasa. Pintar semua ya anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Rohima. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu dalam kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan hubungan kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan adalah memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dengan lingkungan sekitar, yaitu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia akan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Ya, benar sekali, Rohima. Dalam kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, hubungan kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan adalah memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dengan lingkungan sekitar, yaitu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan manusia akan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, Ibu akan mengingatkan pembelajaran untuk esok hari. Nah, kita belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 tentang jenis kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya anak-anak, jangan lupa mengerjakan soal evaluasi pada LKPD masing-masing. Untuk soalnya seperti ini anak-anak, ada pilihan ganda 10 nomor dan soal uraian 5 nomor. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak dan dikirim di grup WhatsApp.
Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan Mita. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mita yang sudah memimpin doa. Anak-anak, jangan lupa belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu akhiri, Baik, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa.